Iki jingle Jare sapa? jare kula Kula sapa? kula lare Bojonegoro. Masa iya? Kula nyuwun Nyuwun apa? pangapura Maring sapa? maring panjenengan sadaya. Ngapunten nggih, Nggih, ngapunten nggih, nggih. ngapunten dewan juri. Ngapunten panitia, Kita tampil teng mriki, ben iso bahagia. kita pados barokah. Boten niat patos cetak. Unu kiri Hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli salak, di tengah jalan menginjak duri. jawab salam kurang kompak. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Indonesia adalah negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam. Sampai saat ini di Indonesia sudah menjadi negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia dan pemeluknya pun tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik, sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan pemeluk agama Islam di Indonesia mencapai 87,2% atau 207 juta jiwa dari total keseluruhan penduduk di Indonesia. Masya Allah, banyak sekali ya ternyata. Akan tetapi, populasi pemeluk agama Islam yang besar demikian bukan lantas untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara muslim layaknya Saudi Arabia. Sebab di Indonesia terdapat pluralisme atau adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan masyarakat di Indonesia adalah kehidupan yang bersifat multikultural, baik dari keberagaman budaya, bahasa, serta agama. Berdasar pada Al-Quran yang notabene adalah kitab suci inilah yang menjadi pemahaman dan petunjuk atas berbagai persoalan baik duniawi maupun ukhrawi. Maka dari itu, hadirin Muslimin wal muslimat rahimakumullah, kami di sini akan membawakan syarah yang berjudul Al-Quran sebagai fondasi kerukunan bermasyarakat dalam bingkai keberagaman. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang sekaligus menjadi petunjuk bagi manusia, yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, yang tak terdapat lagi keraguan di dalamnya. Sholatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Sholatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Abdullah bin Mas'ud berkata, penuhilah hati ini dengan Al-Quran. Sesungguhnya hati ini ialah wadah, maka penuhilah hati ini dengan Al-Quran
dan jangan penuhilah dengan yang lain. Salah satu persoalan yang banyak dibicarakan dalam Al-Quran ialah tentang kemasyarakatan. Sebab hidup ini tidak akan lepas dari bermasyarakat dan bersosialisasi. Kehidupan yang rukun, damai dan ideal menjadi cita-cita bagi setiap kelompok bermasyarakat. Disinilah Al-Quran hadir menjadi fondasi dan dasar dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Terkhusus masyarakat di Indonesia yang hidup dalam bingkai multikultur di dalamnya, Al-Quran sangat patut dijadikan acuan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, multikulturalisme adalah sunnatullah yang tak dapat ditolak bagi setiap bangsa, negara di dunia ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Pada surat Al-Hujurat ayat 13 di atas, ayat tersebut tidak menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman saja, melainkan ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ini berarti ayat tersebut mengurai tentang prinsip dasar hubungan bermasyarakat. Tujuan dari ayat tersebut agar manusia saling mengenal. Semakin kuat pengenalan pihak satu dengan yang lainnya, semakin terbuka agar saling memberi manfaat. Pengenalan itu sangat dibutuhkan loh. Gunanya untuk saling menarik pelajaran, pengalaman, dan juga untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dampaknya juga akan tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Selanjutnya, ketika kita menghadapi suatu permasalahan, Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu mengedepankan klarifikasi, dialog, diskusi, dan musyawarah. Kita sesama umat muslim tidak boleh menjatuhkan vonis tanpa mengetahui dengan jelas permasalahannya. Ibarat kata pepatah, jadilah baik tanpa harus menjatuhkan orang lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran juga sangat menegaskan kepada manusia untuk sebisa mungkin menghindari ataupun mencegah adanya konflik atau pertengkaran dan melakukan rekonsiliasi atas berbagai masalah yang terjadi dengan upaya perdamaian, yakni saling memaafkan. Saling memaafkan dalam hal rekonsiliasi amat sangat dianjurkan, sebab agama Islam mengedepankan cinta damai dan rasa saling memberi aman bagi seluruh umat manusia. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa keberagaman sebagai basis multikultural dalam perspektif agama Islam ialah sunnatullah. Eksistensi manusia yang multikultural menjadi sebuah khazanah ilmu pengetahuan tersendiri bagi umat Islam untuk dipelajari, diambil pengalaman, dan dikaji lebih mendalam. Perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kehidupan bermasyarakat telah diilustrasikan dalam Al-Quran dan menjadi tanggung jawab kita untuk mampu memahaminya. Dan pada akhirnya nilai-nilai Al-Quran termanifestasikan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, tentu dengan cita-cita bersama, yakni kehidupan yang damai, sejahtera di atas berbagai perbedaan. Preman pasar mulai insaf, rajin ke masjid dan mengaji. Kami mengucapkan salam untuk meminta maaf kepada Dewan Juri yang kami hormati. Dari Irian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Moga esok berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah.